Bab 2392 Murka Surgawi. 2392 Murka Langit. Feng Chantian tertegun. Sesaat kemudian, dia tersentak dari pingsannya dan tertawa terbahak-bahak. 4 Raja Iblis tertinggi datang dengan niat mengancam, untuk berpikir bahwa mereka akan melarikan diri setelah mengenali topeng mara yang dikenakan oleh tubuh utama Martial Dao. Terlepas dari beberapa dari mereka, semua pembudidaya dan makhluk hidup lain di sekitar Istana Guntur Zephyr telah melarikan diri tanpa jejak ketika mereka merasakan situasinya buruk. Sekarang setelah bahaya dihindari, tubuh utama Martial Dao melambaikan lengan bajunya dan melepaskan Yan Beichen dan yang lainnya. Ketika mereka melihat apa yang terjadi di luar dari lengan tubuh utama Martial Dao, mereka tidak bisa menahan senyum dan merasakan kegembiraan selamat dari malapetaka. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka tidak hanya bertahan melawan pengepungan jutaan tentara iblis seperti iblis sempurna tertinggi Yan Zui, mereka bahkan meniadakan niat membunuh dari 4 Raja Iblis tertinggi. Tidak hanya itu, Feng Chantian telah berhasil memasuki alam gua surga dan menjadi Raja Abadi. Meskipun Istana Guntur Zephyr hampir hancur, selama Feng Chantian masih ada dan berita pertempuran hari ini menyebar, Istana Guntur Zephyr pasti akan dibangun kembali dengan kecepatan tercepat. Selain itu, dengan Raja Abadi yang menahan benteng, Istana Petir Zephyr sudah dapat dianggap sebagai sekte tingkat surga dan kekuatannya akan meningkat secara signifikan. Serigala-serigala surgawi berkata dengan penuh semangat, jika saya tahu bahwa nama Tuan Lama saya akan sangat berguna, kita seharusnya mengungkapkan jidu saber Anda, Yan Tua. Yan Beichen menggelengkan kepalanya dengan lembut karena tidak setuju. Meskipun orang-orang itu mengenali topeng mara, mereka mungkin tidak mengenali jidu sabre. Setelah diaktifkan, topeng mara akan mengungkapkan wajah hantu yang sangat menakutkan dan tak terlupakan. Namun, jidu saber tidak memiliki karakteristik yang jelas. Advertisement, atau lebih tepatnya, mengingat wilayah kultivasinya, dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari jidu sabre. Kakak Su, aku tidak akan terus berterima kasih padamu. Sesampainya di depan tubuh utama Martial Dao, Feng Chantian mengeluarkan 2 toples anggur kental dan menyerahkan satu ke yang terakhir sambil tersenyum. Ayo minum saja. Baiklah. Tubuh utama Martial Dao menerima toples anggur dan melepas topeng maranya, minum anggur kental dengan Feng Chantian. Tidak ada orang luar di sini. Mereka adalah teman lama daratan Tianhuang atau pernah berhutang budi padanya. Tidak perlu menyembunyikan identitas tubuh utama Martial Dao dari mereka. Semua orang sudah lama tahu identitasnya. Hanya Gu Tongyu dan Qiu Siluo yang terkejut dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Rekan Taois, bagaimana kabarmu? Tubuh utama Martial Dao tersenyum lembut dan tidak menyembunyikan suaranya. Seru Gu Tongyu dan Qiu Siluo. Bagaimana kita bisa ditinggalkan dari minum? Ketika Heavenly Wolf mencium aroma anggur, dia bergegas dan meneteskan air liur, bergumam, meskipun kita tidak perlu melakukan apa-apa, kita juga sedang dalam suasana perayaan. Ayo, mari kita minum bersama. Advertisement. Feng Chantian tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan beberapa toples anggur kental lagi untuk dibagikan kepada semua orang. Dengan semangat tinggi, Feng Chantian menoleh untuk melihat serigala langit dan bertanya sambil tersenyum. Benar, apa yang kamu maksud dengan 7 Jenderal Iblis emosi barusan? Ah, Heavenly Wolf merasa bersalah dan tersenyum malu. Tidak banyak, aku mengatakan omong kosong. Tidak apa-apa, katakan padaku. Feng Chantian melambai. Heavenly Wolf menjadi berani karena anggurnya dan terbatuk pelan. Sekte Tianhuang bersiap untuk mencari 7 orang yang cocok untuk membentuk 7 Jenderal Iblis emosi untuk memperluas wilayah kita di domain iblis. Sudah ada kandidat yang cocok untuk kegembiraan dan kebencian dari 7 emosi. Mereka adalah Yan Tua dan Ming Zhen, si botak, maksudku, biksu kecil. Ketika aku melihatmu menerobos lebih awal, gua surgamu sepertinya mengandung kekuatan kesengsaraan surgawi serta murka guntur. Saya pikir Anda adalah yang paling cocok sebagai murka dari 7 emosi, jadi saya mencoba meminta Tuan saya untuk mengikat Anda. Murka dari 7 emosi. Feng Chantian mengangguk. Dari apa yang kamu katakan, memang tidak ada yang lebih cocok dariku. Hah? Serigala surgawi tertegun. Semua orang juga terkejut dan tahu bahwa Feng Chantian sepertinya menyiratkan sesuatu. Feng Chantian melanjutkan, mulai hari ini, aku adalah salah satu dari 7 Jenderal Iblis emosi. Tuan Istana, Gu Tongyu dan Qiu Siluo ragu-ragu. Feng Chantian adalah penguasa Istana Zephyr Thunder Palace.
Sekarang dia adalah Jenderal Iblis Tujuh Emosi di Sekte Tianhuang, bagaimana dengan Istana Petir Zephyr? Selain itu, Feng Chantian adalah Raja Abadi, bukankah sedikit merendahkan baginya untuk hanya menjadi Jenderal Vien Tujuh Emosi? Kakak Feng, bagaimana bisa? Anda, saat tubuh utama Martial Dao berbicara, Feng Chantian melambai dan memotongnya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Feng Chantian berkata, Sekte Tianhuang yang Anda dirikan memiliki cita-cita dan ambisi yang sama dengan saya. Istana Guntur Zephyr juga tidak perlu ada. Setelah hari ini, saya akan bergabung dengan Sekte Tianhuang. Menurutnya, nama Sekte Tianhuang bahkan lebih bermakna. Gu Tongyu dan Qiu Siluo saling bertukar pandang dan mengangguk pada diri mereka sendiri. Secara alami, mereka akan mengikuti Feng Chantian setelah dia bergabung dengan Sekte Tianhuang. Selain itu, keduanya sudah lama mengenal Su Zimo dan tidak memiliki perlawanan apapun terhadap Sekte Tianhuang. Secara alami lebih baik jika Anda bisa datang ke Sekte Tianhuang, Saudara Feng. Tubuh utama Martial Dao berkata, dengan itu, saya juga dapat mundur dari posisi saya sebagai Master Sekte dan membiarkan Anda mengelola Sekte Tianhuang. Memang, tubuh utama Martial Dao tidak memiliki keterikatan apapun untuk posisi Master Sekte. Dia berkultivasi dengan sepenuh hati. Meskipun dia adalah Master Sekte sebelumnya, dia tidak banyak mengelola sekte itu dan selalu serigala surgawi yang mengurusnya. Sekarang Feng Chantian telah bergabung dengan Sekte Tianhuang, baik dalam hal kultivasi, status, kekuatan tempur, pengalaman atau reputasi, dia lebih cocok daripada Su Zimo untuk menjadi Master Sekte. Tidak, Feng Chantian menggelengkan kepalanya. Kamu akan menjadi Master Sekte. Tubuh utama Martial Dao mengerutkan kening. Aku tidak sopan. Feng Chantian tersenyum. Pertama, Sekte Tianhuang didirikan olehmu sejak awal. Itu melanggar aturan bagiku untuk mengambil posisi Master Sekte setelah bergabung. Kedua, meskipun kultivasi saya di atas Anda adalah orang yang menyelamatkan kami kali ini. Selain itu, tidak peduli seberapa kuat saya tidak memiliki kemampuan untuk menakut-nakuti empat Raja Iblis tertinggi. Vien Celestial Black Heaven dan yang lainnya takut pada Kaisar Bo Sun dan tubuh utama Martial Dao, bukan dia. Oleh karena itu, dengan tubuh utama Martial Dao sebagai Master Sekte, itu akan menciptakan kekuatan intimidasi yang tak terlihat terhadap banyak faksi dan Vien Kings dari Vien Domain. Feng Chantian melanjutkan, poin ketiga dan paling penting adalah bahwa saya memiliki perasaan bahwa Anda akan segera melampaui saya. Feng Chantian tidak dapat membayangkan tingkat apa yang akan dicapai seseorang yang menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi dan bahkan kesengsaraan ke-10 yang belum pernah terjadi sebelumnya akan tercapai di masa depan. Ketika tubuh utama Martial Dao melihat tekad Feng Chantian, dia tidak membujuk lebih jauh dan hanya bisa tertawa getir. Saya kemungkinan besar akan berkultivasi dalam pengasingan hampir sepanjang waktu. Saya tidak akan punya waktu atau energi untuk mengurus sekte itu. Tidak apa-apa. Feng Chantian melambaikan tangannya. Saya bisa menjadi wakil Master Sekte. Silakan berkultivasi. Serahkan urusan sekte itu kepadaku. Itu bagus. Tubuh utama Martial Dao merasa lega. Feng Chantian berpikir sejenak dan berkata, awalnya, saya belum memikirkan gelar yang cocok setelah memasuki alam gua surga dan menjadi Raja Abadi. Karena aku telah memutuskan untuk menjadi murka tujuh emosi, gelarku mulai sekarang adalah murka surgawi. Kata, surgawi, berasal dari kata terakhir nama Feng Chantian sementara murka mengacu pada posisinya dalam tujuh emosi. Raja Abadi Murka Surgawi. Tubuh utama Martial Dao bergumam pelan dan mengangguk. Judul kemurkaan surgawi memang layak atas keberanian Feng Chantian. Bab 2393 Iblis Sitar dan Seruling. 2393 Iblis Sitar dan Seruling. Gu Tongyu dan Qiu Siluo saling bertukar pandang. Yang terakhir memandang tubuh utama Martial Dao dan bertanya sambil tersenyum, aku ingin tahu apakah Sekte Tianhuang bersedia membawa kita berdua. Jelas tidak ada masalah. Aku akan menyetujuinya. Feng Chantian tertawa terbahak-bahak. Tubuh utama Martial Dao merenung sejenak dan bertanya dengan tegas, rekan-rekan Taois, apakah Anda bersedia untuk bergabung dengan Jenderal Iblis Tujuh Emosi? Kita, advertisement, tanda seru. Gu Tongyu dan Qiu Siluo sedikit terkejut. Tubuh utama Martial Dao mengangguk dan berkata, rekan Taois, musik sitar dan seruling Anda benar-benar surgawi. Rekan Taois Gu, suaramu sedih dan memilukan. Sungguh memilukan mendengarnya. Kamu memang pantas menyandang gelar kesedihan.
Rekan Taois Qiu, sitarmu terdengar lembut seperti suara air yang mengalir dan nyanyian ke podang kuning. Itu dipenuhi dengan cinta dan menghibur hati seseorang seperti matahari yang hangat. Kamu pantas menyandang gelar cinta. Kembali ke domain abadi cakrawala surgawi, tubuh sejati teratai hijau sangat terpukul saat mendengar berita kematian Ji Yaoxue. Bahkan Dao Heart-nya rusak dan tidak bisa pulih. Tubuh sejati teratai hijau baru dibebaskan setelah Gu Tongyu dan Qiu Siluo memainkan lagu kenangan bersama. Ketika dia mendengar suara seruling, rasa sakit di hatinya akhirnya hilang. Luka di hati Dao-nya hanya disembuhkan oleh suara sitar. Pada saat itu, meskipun tubuh utama marsial Dao berada jauh di domain abadi cakrawala surgawi, terpisah dari daratan Tianhuang, dia bisa merasakan kesedihan dan cinta di sitar dan seruling. Satu lagu kenangan bahkan dapat memengaruhi tubuh utama marsial Dao melalui dua dunia, jelas betapa kuatnya kombinasi sitar dan seruling Gu Tongyu dan Qiu Siluo. Advertisement. Suara sitar dan seruling mereka tidak hanya diresapi dengan Dao Dharmik mereka, tetapi juga emosi mereka. Apakah kita cocok? Qiu Siluo masih tidak percaya. Lagi pula, ada juga Immortal King Heavenly Wrath, Feng Chantian, di antara 7 jenderal iblis emosi. Keduanya merasa bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan Raja Abadi. Kali ini, sebelum tubuh utama marsial Dao dapat berbicara, Feng Chantian berkata, kalian berdua tidak perlu meremehkan diri sendiri. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat orang yang dapat mengalahkan kalian berdua dalam hal musik. Memang ada. Qiu Siluo sepertinya memikirkan seseorang dan berbisik. Tubuh utama marsial Dao sepertinya telah membaca pikiran Qiu Siluo dan bertanya. Saat itu, untuk merebut sitar menuai jiwa dari Qiu Siluo, sitar abadi Meng Yao mengerahkan kekuatan besar dan bahkan memburu mereka berdua secara pribadi. Keduanya tidak punya tempat untuk lari di domain abadi cakrawala surgawi dan terpaksa meninggalkan domain Vien. Secara kebetulan, mereka bergabung dengan Zephyr Thunder Palace. Qiu Siluo mengangguk dengan lembut. Dalam hal musik, peri Meng Yao secara terbuka diakui sebagai Zider Immortal, nomor satu dalam musik di seluruh dunia surgawi, apalagi domain abadi cakrawala surgawi dan domain abadi 9 cakrawala. Namun, Gu Tongyu dan Qiu Siluo tidak diketahui dan tidak ada yang tahu tentang mereka. Advertisement. Apa sitar abadi? Dia hanyalah gelar kosong. Tubuh utama marsial Dao memandang rendah Meng Yao. Itu bukan karena mereka berdua memiliki dendam, tetapi karena tidak ada emosi dalam suara sitar Meng Yao, itu hanyalah teknik dharmik Dao-nya. Rekan-rekan Taois, suatu hari nanti, prestasimu dalam musik akan melampaui Meng Yao. Berhenti sejenak, tubuh utama marsial Dao melanjutkan, selain itu, Meng Yao pernah mengirim pengawal eksekusi untuk memburu kalian. Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Saya akan menemukan kesempatan untuk membuatnya membayar untuk itu. Gu Tongyu dan Qiu Siluo tersentuh tetapi sangat khawatir. Qiu Siluo buru-buru berkata, Master Sekte, mari kita lupakan masalah ini. Pengaruh dan reputasi Zider Immortal di 9 cakrawala terlalu besar dan dia jauh di domain abadi cakrawala surgawi. Tolong jangan mengambil risiko untuk kami berdua. Ya, tubuh utama marsial Dao mengangguk sedikit tanpa berkomentar. Secara alami, dia tidak akan terburu-buru ke Sekte Abadi Terbang milik Divine Firmament Immortal Domain sendirian untuk menuntut penjelasan, itu akan mendekati kematian. Untuk hal seperti ini, dia harus menunggu dengan sabar untuk kesempatan. Sejak keadaan menjadi seperti ini, sudah ada kandidat untuk kegembiraan, kemarahan, kesedihan, cinta dan kebencian di antara 7 emosi, Ming Zhen, Feng Chantian, Gu Tongyu, Qiu Siluo dan Yan Beichen. 5 dari 7 jenderal iblis emosi sekarang menetap, hanya menyisakan tempat kosong karena ketakutan dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diburu-buru. Di samping, serigala langit tidak bisa duduk diam lebih lama lagi dan datang untuk berbisik, Tuan, apakah menurut Anda saya cocok? Hanya ada 2 posisi yang tersisa. Mengingat hubungan kita, kamu harus memesan satu untukku apapun yang terjadi. Kamu tidak bisa melakukannya. Tubuh utama marsial Dao menggelengkan kepalanya sekali lagi sebagai penolakan. Serigala surgawi memutar matanya dengan marah. Tidak peduli apa, dia adalah Raja Iblis 7 emosi saat itu. Sekarang dia telah bereinkarnasi, kecepatan kultivasinya tidak lambat dan kekuatan tempurnya tidak lemah. Kenapa dia selalu dipandang rendah? Kenapa aku tidak bisa? Serigala surgawi bergumam, dari mereka berdua, yang satu memainkan seruling sementara yang lain memainkan sitar. Mereka hanya bermain musik. Apa yang bisa mereka lakukan?
Jika keduanya bisa menjadi Jenderal Iblis 7 emosi, mengapa saya tidak bisa? Tubuh utama Martial Dao mengenakan topeng marah sekali lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu marah, pergi dan dengarkan mereka memainkan lagu. Tentu-tentu, serigala surgawi mencibir. Dia telah menjalani dua kehidupan dan memiliki kondisi mental yang kuat. Bagaimana dia bisa ditekan hanya dengan sitar dan seruling? Heavenly Wolf mengangkat kepalanya dan mencari Gu Tongyu dan Qiu Siluo. Tubuh utama Martial Dao mengabaikannya dan membersihkan medan perang dengan Feng Chantian, Yan Beichen dan yang lainnya. Kali ini, Yan Zui, peri Sungai Ungu dan yang lainnya memimpin 18 tentara iblis dan sejuta iblis. Namun, semuanya dimusnahkan tanpa kecuali. Pasukan iblis berkekuatan sejuta dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi, meninggalkan tas penyimpanan di tanah. Semua itu adalah kekayaan besar yang cukup untuk mendukung perkembangan pesat Sekte Tianhuang ke tingkat yang lebih tinggi. Saudara Su, di mana Anda siap membiarkan Sekte Tianhuang berkembang? Feng Chantian bertanya. Sebaliknya, tubuh utama Martial Dao bertanya, bagaimana menurutmu, Saudara Feng? Feng Chantian menganalisis, jantung Vian Domain dipenuhi dengan faksi campuran dan situasinya kacau. Meskipun sumber daya di sini kaya, kami menghadapi pembunuhan dan pertempuran setiap hari dan persaingan sangat ketat. Jika Anda memilih untuk tetap berada di perbatasan Vian Domain, sumber dayanya akan jauh lebih sedikit tetapi akan relatif stabil. Berhenti sejenak, Feng Chantian tertawa getir. Itu adalah kegagalan ketika saya mendirikan Zephyr Thunder Palace di jantung. Saya menyarankan agar kita mengembangkan di perbatasan Vian Domain. Baiklah, mari kita kembali ke Sekte Tianhuang. Tubuh utama Martial Dao mengangguk. Pikiran Feng Chantian bertepatan dengan pikirannya. Meskipun Feng Chantian menjadi Raja Abadi dan kekuatan Sekte Tianhuang meningkat secara signifikan, situasi di jantung domain Vian terlalu rumit dan kacau dan tidak cocok untuk dikembangkan oleh Sekte Tianhuang. Selain itu, Feng Chantian baru saja memasuki alam gua surga dan perlu berkultivasi selama beberapa waktu untuk menstabilkan alam kultivasinya dan membiasakan diri dengan kekuatan alam gua surga. Selain Feng Chantian, 4 lainnya dari 7 Jenderal Iblis Emosi juga membutuhkan waktu untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka. Meskipun Yan Beichen dan 3 lainnya sekarang menjadi bagian dari 7 Jenderal Iblis Emosi, mereka masih harus tumbuh. Paling tidak, mereka harus mencapai level puncak Dewa Surga. Tubuh utama Martial Dao disiapkan untuk berkultivasi dalam pengasingan sekali lagi juga. Tak lama kemudian, medan perang dibersihkan. Semua orang bersiap untuk kembali ke Sekte Tianhuang. Waktu untuk pergi. Feng Chantian memerintahkan. Gu Tongyu dan Qiu Siluo telah menyingkirkan sitar dan seruling mereka dan semua orang sudah siap. Hanya Heavenly Wolf yang masih tenggelam dalam musik sitar dan seruling dan tidak bisa melepaskan diri. Air mata mengalir di wajahnya dan matanya kabur karena menangis. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan pergi. Mengapa hidup begitu pahit? Bab 2394 Perubahan Jimat Giok. 2394 Perubahan Jimat Giok. 1000 tahun kemudian. Domain abadi Cakrawala Surgawi, Akademi Langit dan Bumi. Sinar pedang melaju dari jauh di tanah warisan. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan sebuah gua dan muncul, itu adalah Sword Immortal Yuehua. Saat itu, pintu gua terbuka dan seorang wanita yang tampak seperti peri dalam lukisan berjalan keluar perlahan. Seekor kupu-kupu seputih salju menari di sekelilingnya, itu adalah peri Mocking. Ketika Sword Immortal Yuehua melihat Mocking, dia tersenyum dan menyambutnya. Aku mendengar bahwa selama ini, kamu akan pergi ke paviliun utusan akademi sesekali untuk melihat-lihat berita dunia surgawi, saudari junior. Advertisement. Tanda seru. Ya, Mocking sedikit mengangguk dan menjawab dengan acuh tak acuh tanpa menjelaskan lebih lanjut. Saudari junior, mengapa kamu tiba-tiba tertarik dengan peristiwa di dunia surgawi? Sword Immortal Yuehua tahu bahwa kepribadian Mocking seperti itu dan tidak terganggu, masih bertanya sambil tersenyum. Tidak apa, Mocking menggelengkan kepalanya. Aku hanya melihat santai untuk memperluas pengetahuanku. Sword Immortal Yuehua tahu bahwa Mocking tidak mengatakan yang sebenarnya, tetapi dia tidak mengungkapkannya dan tetap diam. Adik perempuan juniornya ini terobsesi dengan dao melukis dan berkultivasi dalam pengasingan di akademi sepanjang tahun. Nyatanya, dia jarang bepergian dan tidak pernah peduli dengan dunia luar. Pasti ada alasan khusus mengapa dia tiba-tiba mengkhawatirkan dunia surgawi. Advertisement. Namun,
Pedang abadi Yue Hua tidak bisa menebak. Selama 1000 tahun terakhir, dia telah memperhatikan hubungan antara Yang Ruoxu dan Mo King. Berbicara secara logis, Yang Ruoxu seharusnya lebih dekat dengan Mo King setelah memasuki alam yang sempurna dan bergabung dengan tanah warisan. Namun, kekecewaannya, meskipun pengamatannya terus-menerus, keduanya tidak pernah berinteraksi satu sama lain. Bahkan, mereka belum pernah bertemu, apalagi mengungkapkan tanda-tanda perilaku genit. Sebaliknya, Yang Ruoxu sangat dekat dan akrab dengan murid sekte dalam bernama Princess Scarlet Rainbow. Sword Immortal Yue Hua yang membingungkan ini. Kakak senior, apakah ada sesuatu? Mo King tidak melihat pedang abadi Yue Hua dan hanya berkata dengan lembut, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Ah, terima kasih, kakak senior. Mo King ragu sejenak sebelum menerima gulungan batu giok. Kesadaran rohnya terbenam di dalamnya saat dia menjelajahinya. Sesaat kemudian, sedikit kekecewaan melintas di mata Mo King setelah dia membaca informasi itu. Mengapa tidak ada berita tentang Vien Domain? Advertisement. Mo King bertanya dengan sikap santai. Domain Iblis. Sword Immortal Yue Hua merenung sejenak. Domain Vien sangat kacau setiap hari dengan pertumpahan darah di mana-mana dan pertempuran. Itu selalu sama. Hal terbesar yang terjadi di Domain Vien selama periode waktu ini mungkin adalah kematian iblis sempurna tertinggi Yan Sui dan yang lainnya 1000 tahun yang lalu. Ketika dia mendengar itu, mata Mo King berbinar saat dia mengangguk. Dia sudah lama mendengar tentang ini. Sword Immortal Yue Hua melanjutkan, saya mendengar bahwa penjelmaan monster lahir di Vien Domain. Dia dikenal sebagai Desolate Martial dan mendirikan Sekte Tianhuang. Ketika dia memasuki alam yang sempurna, dia menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi dan membunuh 1.000.000 pasukan iblis. Bahkan iblis sempurna tertinggi Yan Zui, dan 3 ahli lainnya di peringkat iblis sempurna mati di tangannya. Tiba-tiba, Mo King berbicara dan mengoreksinya dengan serius, bukan hanya 9 dari 9 kesengsaraan surgawi, ada kesengsaraan ke-10. Fufu, Sword Immortal Yue Hua mencibir, saudari junior, kamu masih terlalu tidak berpengalaman di dunia pugilistik. Sudah jelas itu berita bohong. Itu terlalu konyol. Sepanjang sejarah, ada banyak paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kaisar besar dalam sejarah hanya dapat menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi paling banyak. Tidak ada kesengsaraan ke-10. Masalah ini melampaui akal sehat. Kemungkinan besar, itu dibesar-besarkan oleh orang-orang sibuk dan menjadi lebih konyol dari mulut ke mulut. Saya rasa orang ini mungkin bahkan tidak menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi. Mo King sedikit mengernyit, sepertinya tidak senang. Saya percaya itu benar. Sword Immortal Yue Hua bisa melihat ketidaksenangan di mata Mo King dan tidak terlalu memikirkannya. Dia berpikir bahwa dia marah karena dia telah memarahinya. Sebaliknya, dia diam-diam senang. Sebelum ini, Mo King selalu acuh tak acuh padanya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak pernah tersenyum, dia bahkan tidak marah padanya. Sekarang setelah dia melihat bahwa Mo King tampak tidak senang, Sword Immortal Yue Hua merasa bahwa jarak antara mereka berdua sepertinya semakin dekat. Sword Immortal Yue Hua tersenyum lembut dan menjelaskan, saudari junior, apa yang baru saja saya katakan hanyalah salah satu alasannya. Dikatakan bahwa Desolate Martial menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi dan mengubah jutaan pasukan iblis menjadi abu tanpa ada yang selamat. Karena mereka semua mati, siapa yang menyebarkan beritanya? Selanjutnya, transendensi tribulasi Desolate Martial berarti bahwa dia baru saja memasuki alam yang sempurna. Bagaimana dia bisa membunuh 4 ahli di Perfected Vien Ranking? Faktanya, bahkan ada iblis sempurna tertinggi di antara mereka. Saudari junior, mengapa kamu tidak bertanya kepada orang lain dan melihat berapa banyak dari mereka yang akan mempercayai hal seperti itu? Mo King berkata, itu hanya spekulasimu. Anda belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi bagaimana Anda tahu kemampuannya? Fufu, Sword Immortal Yue Hua tersenyum. Jika Desolate Martial benar-benar berani muncul di hadapanku, aku pasti akan memutuskan fasadnya dan menghancurkan mitos ini. Semakin banyak Mo King mendengarkan, semakin dia merasa tidak senang. Jika tidak ada yang lain, kakak senior, saya akan pergi. Mereka tidak bisa menyetujui apapun. Karena itu, Mo King berbicara dengan dingin dan berbalik untuk pergi sebelum Sword Immortal Yue Hua bahkan bisa menjawab, melaju ke arah sekte dalam. Pedang abadi Yue Hua membeku di tempat dengan ekspresi gelap, tidak dapat pulih sejenak.
Dia melihat tampilan belakang Mocking dan bingung. Dia tidak tahu bagaimana dia membuat marah saudari junior ini hanya dengan beberapa kata. Sword Immortal Yue Hua menarik napas dalam-dalam dan melihat kehampaan di kejauhan, mengirimkan transmisi suara dengan kesadaran rohnya, ikuti dia dan lihat kemana dia pergi. Kekosongan bergoyang sedikit dan sesosok tubuh melintas, mengikuti jauh ke arah peri Mocking. Sekte dalam akademi. Di dalam gua, Su Zimo membuka matanya dan menghela napas panjang. Setelah 1000 tahun berkultivasi, alam kultivasinya menembus sekali lagi dan dia sudah berada di puncak alam esensi surga level 4. Kecepatan kultivasinya jauh melampaui kultivator dari bidang kultivasi yang sama. Misalnya, Princess Scarlet Rainbow dan Liu Ping hanya berkultivasi ke alam esensi surga level 2. Namun, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa jauh lebih sulit untuk berkultivasi di alam surga. Kultivasi pengasingan seperti itu hanya akan memungkinkan seseorang untuk menembus alam paling banyak sebelum mereka terjebak dan menghadapi kemacetan. Dia telah terjebak di puncak alam esensi surga level 4 selama lebih dari 100 tahun. Su Zimo berdiri dan datang ke Taman Roh tidak jauh dari sana. Dia melihat batang pohon Ashoka yang ditanam 1000 tahun yang lalu dengan sedikit kekecewaan di matanya. Selama 1000 tahun terakhir, dia akan merawat pohon Ashoka sesekali. Namun, bahkan setelah sekian lama, pohon Ashoka tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia menyentuh tas penyimpanannya dan mengeluarkan jimat giok. Jimat batu giok adalah yang dia peroleh di makam kaisar saat itu. Selama ini, tidak ada aktivitas dari jimat giok. Tapi sekarang, jimat batu giok di telapak tangan Su Zimo mulai memanas dan dipenuhi dengan cahaya hijau. Bab 2395 Pembukaan Tanah Rahasia 2395 Pembukaan Tanah Rahasia. Ketika dia melihat cahaya hijau yang dipancarkan oleh jimat batu giok di tangannya, hati Su Zimo melonjak penuh antisipasi. Menurut Yunzu, jimat giok itu terkait dengan tabu mistik klasik, manual giok 3 murni. Manual Grand Pure Jade dan Supreme Pure Jade manual sudah memiliki pemilik. Jimat giok harus dihubungkan ke manual giok murni giok terakhir. Meskipun hanya satu jilid, itu cukup untuk membuat banyak pembudidaya menjadi gila. Untuk Su Zimo, mendapatkan manual giok murni giok tidak hanya akan menjadi peningkatan bagi tubuh sejati terate hijau. Tubuh utama martial Dao juga dapat menelusuri manual Jade Pure Jade melalui Spirit Consonance Art dan menciumnya untuk terus menempa tubuh Dao bela diri sejati. Advertisement. Tanda seru. Saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia merasakan seseorang telah tiba di luar gua tempat tinggalnya. Awalnya, Su Zimo ingin mengabaikannya. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan bingung ketika dia melihat bahwa itu adalah kakak senior Mocking. Dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk keluar dan melihat-lihat. Kakak senior Mocking berkultivasi dalam pengasingan di tanah warisan sepanjang tahun dan jarang keluar. Kemungkinan besar ada sesuatu yang penting baginya untuk datang ke kediaman guanya. Su Zimo menempatkan jimat giok di tas penyimpanannya terlebih dahulu dan membuka pintu gua tempat tinggalnya untuk menyambutnya. Kakak senior, Su Zimo menangkupkan tinjunya dan menyapa. Advertisement. Mocking menaksir Su Zimo dan sedikit mengangguk. Kamu berkultivasi dengan sangat cepat. Anda telah menembus ke alam esensi surga level 4. Su Zimo berkedip. Dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Mocking dan melanjutkan pembicaraan dengan sopan. Kakak senior, apakah kamu ingin memasuki gua untuk mengobrol? Iya, Mocking mengangguk. Sebelum Su Zimo sempat bereaksi, dia masuk ke gua tempat tinggalnya, meninggalkannya dengan tampilan belakang yang anggun. Su Zimo tercengang dan bingung. Dia tersentak dari pingsannya dengan cepat dan mengikuti dengan tergesa-gesa. Mocking memasuki gua dan duduk. Su Zimo menyeduh sepoci teh harum dan keduanya duduk berhadapan, menyesap teh perlahan tanpa berkata apa-apa. Bahkan setelah beberapa saat, Su Zimo tidak mengatakan apapun dan Mocking juga tetap diam. Mocking acuh tak acuh dan tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan suasana aneh atau kecanggungan sama sekali. Su Zimo tidak bisa lagi menahannya. Mengingat pemahamannya tentang saudari senior ini, tidak sulit baginya untuk duduk seperti ini dalam waktu lama tanpa berkata apa-apa. Aktivitas jimat batu giok di dalam tas penyimpanan semakin jelas, Su Zimo tidak bisa menunggu selama itu. Advertisement. Kakak senior, apakah ada sesuatu? Su Zimo menyelidiki. Mocking berkata dengan acuh tak acuh, oh, tidak apa-apa.
Saya hanya datang untuk melihat apakah Anda memiliki keraguan tentang kultivasi Anda. Mocking berkata dengan acuh tak acuh, oh, tidak apa-apa. Saya hanya datang untuk melihat apakah Anda memiliki keraguan tentang kultivasi Anda. Tidak saat ini. Su Zimo bingung. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kakak senior Mocking tiba-tiba peduli padanya. Setelah dipikir-pikir, mereka berdua telah melewati masa-masa sulit di Avicii saat itu. Karena mereka berada di sekte yang sama dan sekarang memiliki master yang sama, itu normal bagi kakak senior Mocking untuk peduli padanya. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini sepertinya bukan gaya kakak senior Mocking. Dia ingin mengirim kakak senior Mocking pergi secepat mungkin dan mengajukan beberapa pertanyaan simbolis tentang kultivasi. Mocking menjawab satu demi satu. Namun, Mocking tidak berniat pergi setelah beberapa pertanyaan. Kakak senior, Su Zimo bertanya lagi. Apakah tidak ada pertanyaan lain? Mocking bertanya. Itu saja, itu saja. Su Zimo berkata dengan tergesa-gesa. Oh, Mocking mengangguk. Karena itu masalahnya, aku akan kembali dulu. Jika ada masalah, Anda juga bisa mencari saya di tempat warisan. Petik 2. Baiklah. Su Zimo langsung setuju. Mocking berjalan keluar dari gua dan bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar sesuatu yang besar yang terjadi di Vien Domain 1000 tahun yang lalu? Domain Iblis. Su Zimo mengangkat alisnya sedikit. Mocking berkata, ini ada hubungannya dengan rekan Daois Desolate Martial yang menyelamatkan kita. Saya mendengar bahwa Tribulation Transcendence miliknya menarik kesengsaraan ke-10 dan dia bahkan membunuh iblis kesempurnaan tertinggi dan sejuta pembudidaya iblis. Saya dengar. Su Zimo mengangguk. Mocking bertanya lagi, apakah kalian sudah berhubungan selama ini? Hah? Su Zimo tertegun. Mocking menatap Su Zimo. Adik laki-laki, aku tahu kalian berhubungan baik. Kalau tidak, kamu tidak akan menyerahkan harta seperti Hell Suppression Tripod kepadanya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun bahwa ada hubungan antara kalian. Satu-satunya perbedaan antara yang abadi dan iblis adalah Dharmic Dao yang mereka kembangkan. Ada juga orang-orang yang kejam dan keji di domain abadi dan orang-orang saleh di domain Vien. Selain itu, rekan Daois Desolate Martial menyelamatkanku, maksudku kita. Meskipun Mocking banyak bicara, sebagian besar perhatian Su Zimo terfokus pada jimat batu giok di tas penyimpanannya dan dia tidak mendengarkan dengan ama. Su Zimo menjawab dengan ambigu, ya, kami memiliki beberapa koneksi. Bagaimana kabarnya baru-baru ini? Mocking bertanya dengan lembut. Berhenti sejenak, dia menjelaskan, dia menyelamatkan kita sebelumnya. Saya khawatir karena saya sudah lama tidak mendengar kabar tentang dia. Dia baik-baik saja dan baik-baik saja. Dia berada di pengasingan sepanjang waktu. Kata Su Zimo sambil mengamati aktivitas jimat giok di tas penyimpanannya. Pada saat itu, cahaya hijau yang dipancarkan oleh jimat giok semakin intensif dan mengandung fluktuasi energi yang aneh. Saat Mocking hendak menanyakan sesuatu, Su Zimo menyela, kakak senior, aku punya sesuatu untuk diselesaikan di sini. Saya akan bertanya tentang kultivasi lain kali. Ya, meskipun Mocking tidak berpengalaman dan jarang berkeliaran di luar, dia tahu bahwa Su Zimo mengantarnya pergi. Dia mengangguk dan berbalik untuk pergi tanpa berlama-lama. Ketika dia pertama kali tiba, dia sedikit tidak bahagia. Namun, dia merasakan kegembiraan yang tak bisa dijelaskan di hatinya setelah pergi. Ketika dia melihat Mocking pergi, Su Zimo menutup gua dan mengaktifkan formasi abadi di sekitarnya sebelum mengambil jimat giok dari tas penyimpanannya. Saat itu, jimat batu giok hancur dan melepaskan kekuatan dahsyat yang merobek kehampaan, menarik Su Zimo masuk. Pada saat yang sama, di ruang rahasia di lantai atas pavilion, Suan tua sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Dia melirik ke arah sekte dalam akademi dan menutup matanya untuk beristirahat sekali lagi. Di sebuah istana jauh di dalam awan akademi, Master Sekte Akademi juga membuka matanya. Matanya dalam dan bersinar dengan cahaya surgawi. Setelah merenungkan sejenak, cahaya surgawi di mata Master Sekte memudar dan dia kembali normal. Jimat giok itu seperti jimat giok teleportasi yang menyedot Su Zimo ke terowongan spasial setelah hancur. Setelah pusing sesaat, Su Zimo jatuh dari terowongan spasial dan segera menstabilkan dirinya. Dia melepaskan kesadaran rohnya dan turun perlahan dari udara. Ini tampaknya merupakan tempat rahasia dengan alam semesta sendiri, jelas berbeda dari dunia luar.
Tidak jauh di depan berdiri sebuah istana yang terbuat dari bebatuan raksasa. Tingginya belasan kaki dan memiliki aura agung, kuno dan berat, dikelilingi oleh kabut tipis. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang. Saat dia turun, sebuah celah muncul di kehampaan tidak jauh dari situ dan beberapa sosok berlari keluar. Su Zimo mengalihkan pandangannya. Termasuk dia, total 9 orang turun ke tanah rahasia ini pada saat bersamaan. Bab 2396 Pangeran dan Putri. 2396 Pangeran dan Putri. Di antara 8 lainnya, ada 6 pria dan 2 wanita. Pakaian mereka bervariasi dan jelas bahwa mereka berasal dari tempat yang berbeda. Sebuah pikiran terlintas di benak Su Zimo dan dia langsung memahami logika di baliknya. Jimat giok yang dia peroleh di makam kaisar kemungkinan besar mirip dengan jimat giok teleportasi. Ada total 9 yang terhubung ke tanah rahasia. Manual Jadepure Jade yang legendaris seharusnya ada di tempat rahasia ini juga. Namun, hanya ada satu salinan dari jade manual dan tidak diketahui siapa di antara 9 dari mereka yang akan mendapatkannya. Advertisement. Tanda seru tanda seru. Kesadaran roh Su Zimo langsung menyapu 8 kultivator. Di antara 8 kultivator, yang memiliki alam kultivasi tertinggi adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya Dewa Langit kelas 7. Pria itu mengenakan jubah emas dan mahkota di kepalanya, memancarkan aura yang bermartabat. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap lurus, seolah-olah dia tidak menganggap serius 8 orang lainnya. Wanita lain berdiri di udara dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia sangat cantik dan anggun. Dari segi aura, dia tidak lebih lemah dari pria berjubah emas. Secara tidak sengaja, aura terpancar dari pria dan wanita itu, seolah-olah mereka adalah kaisar yang tak tertandingi yang memandang rendah dunia dengan kekuatan bawaan. Selain pria dan wanita itu, ada juga seorang gadis berjubah putih. Dia terlihat berusia sekitar 17 tahun dan memiliki wajah oval yang menunjukkan sedikit kekanak-kanakan. Dia memiliki mata yang cerah, gigi seputih mutiara dan memancarkan aura semangat. Gadis berjubah putih itu adalah Dewa Surga kelas 6, kedua setelah pria dan wanita. Setelah itu adalah seorang pria berambut emas dan seorang pria kurus berwajah pucat, keduanya Dewa Surga kelas 5. Selain Su Zimo yang merupakan Dewa Surga kelas 4, ada orang lain yang juga Dewa Surga kelas 4. Advertisement. Dari 2 orang yang tersisa, satu adalah Dewa Surga kelas 3. Ada juga anak laki-laki berbaju biru yang hanya Dewa Surga tingkat 1. Dia memiliki ekspresi malu-malu dan mengalihkan pandangannya, seolah-olah dia merasa tidak nyaman dan takut setelah tiba di tempat rahasia ini tiba-tiba bersama 8 orang lainnya. Saya Hedan dari kuil Changhai dari domain abadi Cakrawala Giok. Salam, rekan Daois. Kultivator yang juga merupakan Dewa Surga kelas 4 seperti Su Zimo adalah orang pertama yang memecah kesunyiannya saat dia menyapa semua orang dengan senyuman. Aku dari Elixir Firmamen Immortal Domain, Qiyu dari Heavenly Ascension Sect. Kelas 3 Surga Abadi mengepalkan tangan dan berkata juga. Siapapun yang bisa mendapatkan jimat giok seperti itu pasti luar biasa. Sekte tempat Hedan dan Qiyu berada adalah sekte abadi tingkat surga yang sangat terkenal yang tidak lebih lemah dari Akademi Langit dan Bumi dan sekte abadi terbang. Adapun Hedan dan Qiyu, mereka juga merupakan paragon teratas dan termuda dari sekte masing-masing. Terlepas dari surga abadi kelas 1, bocah berjubah biru, Hedan dan Qiyu tidak percaya diri berurusan dengan siapapun yang hadir. Surga abadi tingkat 4 sarjana berjubah hijau itu terlihat biasa dan tidak tampak seperti ancaman. Hedan dan Qiyu memperhatikan Su Zimo pada saat yang sama dan sebuah pikiran melintas di benak mereka saat mereka membuat keputusan. Domain abadi Cakrawala Surgawi, Akademi Langit dan Bumi, Su Zimo. Advertisement. Su Zimo menambahkan, tidak ada yang hadir yang bereaksi. Ada ratusan ribu murid sekte dalam di Akademi Langit dan Bumi. Meskipun surga abadi kelas 4 seperti Su Zimo agak terkenal di domain abadi Cakrawala Surgawi, tidak pernah ada pertemuan di 9 domain abadi dan domain abadi lainnya secara alami tidak pernah mendengar tentang dia. Satu-satunya pengecualian adalah orang-orang seperti Yunting yang tak terkalahkan sejak lahir dan juga sangat terkenal di domain abadi 9 Cakrawala. Nihun dari domain abadi Cakrawala Giok. Grade 5 Heaven Immortal yang kurus berkata dengan acuh tak acuh. Kalian bisa memanggilku Golden Feather. Pria berambut emas yang juga merupakan Dewa Surga kelas 5 menyeringai dan berkata perlahan dengan ekspresi bangga. Meskipun bulu emas menyembunyikan dirinya dengan baik,
Indra Suzimo sangat tajam dan dia masih bisa merasakan jejak ki setan dari orang ini. Jika dia tidak salah, orang ini seharusnya bukan manusia. Domain abadi cakrawala hijau, Lin Luo. Mata gadis berjubah putih itu melesat ke sekeliling saat dia berbicara. Setelah mendengar kata-kata domain abadi cakrawala hijau, Suzimo secara khusus melirik gadis berjubah putih itu. Menurut Feng Chantian, kaisar manusia dan istrinya berada di domain abadi cakrawala hijau. Terlepas dari bocah berjubah biru yang kultivasinya terlalu rendah dan tidak ada yang peduli, hanya pria dan wanita dengan tingkat kultivasi tertinggi yang belum berbicara. Nama keluarga saya adalah Ying. Pria berjubah emas dengan mahkota di kepalanya berbicara perlahan, seolah dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Namun, ketiga kata itu menyebabkan ekspresi Hetan, Qiyu, dan yang lainnya yang hadir berubah. Nama keluarga Ying sangat langka dan hanya domain abadi cakrawala ungu yang memilikinya. Lebih penting lagi, nama keluarga Ying berasal dari Kaisar Abadi. Ditambah dengan fakta bahwa pria itu tampak muda, identitasnya terlihat jelas. Pangeran Ying Tian, seru Hedan. Di antara keturunan Kaisar Abadi Cakrawala Ungu, hanya putra bungsu yang berusia kurang dari 5.000 tahun. Dia dipuji sebagai penjelmaan monster paling berbakat dan menjanjikan di domain abadi Cakrawala Ungu dalam jutaan tahun terakhir. Bahkan, ada desas-desus bahwa ketika Ying Tian memasuki alam yang sempurna dan memadatkan buah daunnya, dia pasti akan menarik 9 dari 9 kesengsaraan surgawi. Nama Ying Tian melambangkan bahwa dia akan menaklukkan surga. Fakta bahwa Kaisar Abadi Cakrawala Ungu memberikan nama ini kepadanya adalah bukti cinta dan harapannya untuk putra bungsunya. Tidak banyak orang dengan nama keluarga Ying di domain abadi 9 Cakrawala dan hanya ada satu Ying Tian. Reputasi Ying Tian tidak lebih lemah dari reputasi Yun Ting. Ketika dia mendengar seseorang mengungkapkan latar belakangnya, Ying Tian tersenyum tipis, tampak puas dengan reaksi Hetan, Qiyu, dan yang lainnya. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Alasan mengapa Ying Tian memancarkan kekuatan seseorang yang telah lama berkuasa adalah karena garis keturunan Kaisar Abadi mengalir melalui tubuhnya. Jika ini adalah seorang pangeran, wanita di sampingnya dengan aura yang sebanding dengannya mungkin juga tidak sederhana. Saat itu, Ying Tian melirik wanita di sampingnya dan tersenyum. Kian, setelah aku mendapatkan volume buku Giok 3 murni dan membacanya selama sebulan, aku akan memberikannya padamu sebagai hadiah. Bagaimana tentang itu? Wanita itu tampaknya tidak menghargainya dan mencibir, kami belum tahu siapa yang akan mendapatkannya. Haha, Ying Tian tertawa terbahak-bahak. Hanya ada 9 orang di sini. Selain kamu, siapa lagi yang bisa menahan satu serangan telapak tangan dariku? Siapa yang berani menyentuh apa yang aku inginkan? Petik 2. Ying Tian tidak menyembunyikan ancaman dan niat membunuh dalam nadanya. Kian, saat itu, jantung Hedan berdetak kencang dan dia bertanya secara naluriah, rekan Taois, apakah Anda dari domain abadi Cakrawala Putih? Saya Lang Kian. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh. Hedan, Qiyu dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Sang Putri, mirip dengan nama keluarga Ying, nama keluarga Lang sangat langka dan merupakan nama keluarga Kaisar Abadi. Nama domain abadi Cakrawala Putih terkait dengan nama belakang itu, 1. Sang Putri, Lang Kian, juga merupakan penjelmaan monster terkenal di domain abadi 9 Cakrawala dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan teladan yang diberkati. Hedan, Qiyu dan yang lainnya saling bertukar pandang dan diam-diam terkejut. Siapa sangka akan ada seorang pangeran dan putri di antara 9 dari mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa keduanya adalah dewa surga kelas 7 dan memiliki alam kultivasi tertinggi di antara 9 dari mereka hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka hanya dengan garis keturunan Kaisar Abadi di tubuh mereka saja. Bahkan bulu emas yang memiliki ekspresi angkuh awalnya sedikit mengernyit, seolah-olah dia waspada. Di antara mereka 9, satu-satunya yang bisa tetap tenang adalah Su Zimo dan gadis muda dari domain abadi Cakrawala Hijau, Lin Luo. Kalian dianggap ditakdirkan untuk bisa tiba di sini. Saat itu, sebuah suara terdengar dari tanah rahasia, identik dengan sisa kesadaran di makam kaisar. Tanpa diduga, pemilik suara itu seharusnya adalah Kaisar Abadi yang meninggal di makam kaisar. The Jade Pure Hall ada di depan dan ada beberapa harta mistis yang telah saya kumpulkan. Saya akan memberikan semuanya kepada kalian. Adapun siapa yang bisa mendapatkan manual Jade Pure Jade, itu akan tergantung pada nasibmu sendiri.
Satu kata yang digunakan untuk putih di sini sama dengan kata lang. Bab 2397 Pil Abadi Tingkat Raja. 2397 Pil Abadi Tingkat Raja. Saat dia mengatakan itu, awan di sekitar Jadepure Palace di bagian depan menghilang dan pintu terbuka perlahan. Dalam sekejap, Pangeran Yingtian adalah orang pertama yang menyerbu ke arah Jadepure Hall. Putri Lang Qianqian mengikuti di belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. 7 orang yang tersisa, termasuk Su Zimo, bergerak satu demi satu dan menyerang istana Jadepure. Aula itu sangat luas dan semuanya bisa dilihat dengan sekali pandang. Advertisement. Tanda seru. 9 bola cahaya dengan ukuran berbeda melayang di udara dan seluruh aula dipenuhi dengan kekuatan hidup yang sangat kaya. Rumput abadi nirvana. Anggur api esensi matahari. Embun abadi asura surga. Ginseng harta karun lautan luas. Petik 2, Mata Yingtian dan yang lainnya berbinar. Selama bertahun-tahun, ketika Su Zimo berkultivasi dalam pengasingan, dia telah melihat-lihat banyak buku kuno dunia atas. Dia juga bisa mengenali 7 atau 8 harta langka dari 9 bola cahaya di hadapannya. Harta karun mistis itu semuanya tumbuhan dan sangat langka, banyak di antaranya bahkan telah punah. Advertisement. Baik itu memurnikan ramuan atau mengkonsumsinya secara pribadi, ada manfaat yang tak terbayangkan. Salah satu dari 9 harta mistik mungkin tidak lebih lemah dari Seven Glow Immortal Ginseng. Yingtian mengedarkan teknik gerakannya dan berubah menjadi cahaya surgawi, melaju menuju Nirvana Immortal Grace yang paling dekat dengannya. Ketika Lang Qianqian melihat bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan rumput abadi Nirvana, dia mengubah arah dengan tegas dan terbang menuju bola cahaya lainnya. Di antara 9 harta mistik, intensitas dan jangkauan cahaya yang dipancarkan oleh masing-masing berbeda. Misalnya, rumput abadi nirvana memancarkan cahaya terkuat dan memiliki jangkauan terluas. Itu juga yang paling langka dan lebih berharga dari 8 harta mistik lainnya. Itulah mengapa menjadi sasaran Yingtian. Ketika pembudidaya lain melihat bahwa Lang Qianqian telah mengubah targetnya, tidak ada dari mereka yang ingin melawan Yingtian dan terbang menuju harta mistik lainnya. Golden Feather dari Vantage Firmament Immortal Domain memilih Sun Essence Fire Fin. Su Zimo memelototi salah satu dari 9 harta mistik dan melaju ke depan. Harta karun mistis itu seperti dahan pohon kuning yang layu tanpa tanda-tanda kehidupan. Cahaya yang dipancarkannya juga sangat lemah dan merupakan yang paling tidak mencolok dari 9 harta mistik. Namun, cabang yang layu itu memberi Green Lotus True Body perasaan yang aneh. Dia ingin melahap dan memperbaikinya, mirip dengan saat pertama kali melihat batang pohon Ashoka. Green Lotus penciptaan kelas 11 hampir mencapai puncaknya dan apapun yang disukai dan ingin dimakannya jelas bukan barang biasa. Advertisement. Su Zimo tiba di samping dahan yang layu dan hendak mengambilnya kembali. Tiba-tiba, rasa dingin yang tajam merobek kehampaan di sisi lain dan tiba seketika, menusuk ke arah telapak tangan Su Zimo. Selain Su Zimo, ada orang lain yang menginginkan dahan yang layu. Orang yang menyerang mengetahui batas kemampuannya dan hanya menikam ke arah telapak tangan Su Zimo, seolah-olah dia hanya ingin yang terakhir mundur dalam menghadapi kesulitan. Su Zimo mengabaikannya dan terus memegang dahan yang layu itu. Cahaya dingin turun tapi Su Zimo tidak tergerak. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan mengambil cahaya dingin secara langsung. Pada saat yang sama, Heaven's Flying Sword Ki meledak dari ujung jarinya. Dentang. Cahaya dingin menghantam jarinya dengan suara benturan logam. Jari-jari Su Zimo masih utuh dan dia berhasil menyingkirkan dahan yang layu sambil melihat ke pihak lain. Orang yang menyerang adalah Lin Luo dari domain abadi Cakrawala Hijau. Keduanya hanya saling bertukar pukulan sesaat sebelum mereka berpisah, tetapi jarak di antara mereka sangat dekat. Gadis bernama Lin Luo tampak familiar. Terima kasih telah menahan diri. Su Zimo menyingkirkan dahan yang layu dan sedikit mengangguk ke arah Lin Luo. Lin Luo memiliki ekspresi tenang. Dia tampaknya tidak peduli bahwa dia tidak mendapatkan cabang yang layu juga tidak terjerat dengan Su Zimo. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang harta mistik lainnya. Adapun anak laki-laki berjubah biru yang hanya dewa surga kelas 1, dia sepertinya tahu bahwa kekuatan tempurnya berada di bawah 9. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dan memilih harta mistik yang tidak diperjuangkan oleh siapapun. Dalam sekejap mata, 9 harta mistik terbagi antara Su Zimo dan 8 lainnya. Di aula, 9 dari mereka waspada satu sama lain dan menahan diri, tidak melakukan gerakan gegabah.
Sebuah dinding di depan aula tiba-tiba naik perlahan dan aula lain muncul dengan 9 bola cahaya melayang di dalamnya. Tanpa ragu, Su Zimo dan 8 lainnya masuk ke aula di depan. Aroma obat di aula sangat kaya. 9 bola cahaya berisi pil dan ramuan abadi. Ramuan tempering tulang tingkat raja. Ramuan pembersih sumsum tingkat raja. Petik 2, 2. 9 bola cahaya yang melayang semuanya adalah pil abadi tingkat raja. Bahkan setelah bertahun-tahun, mereka tidak membusuk dan mengeluarkan aroma yang begitu kuat. Di dunia atas, pil dan ramuan abadi secara kasar dapat dibagi menjadi nilai hitam, bumi, surga, disempurnakan, raja dan kaisar. Nilai selanjutnya sangat langka dan sulit untuk disempurnakan dengan sukses. Adapun 9 pil abadi di aula, semuanya tingkat raja. Di antara domain abadi 9 cakrawala, ada domain abadi yang paling baik dalam menyempurnakan pil dan ramuan abadi, domain abadi cakrawala eliksir. Surga abadi kelas 3, Kiyu, berasal dari domain abadi eliksir firmamen. Ketika dia melihat 9 pil abadi tingkat raja mengambang di udara, matanya memerah dan dia bersemangat. Beberapa dari 9 pil abadi bahkan punah di eliksir firmamen immortal domain. Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Lin Luo, yang berada tidak jauh, terengah-engah setelah melihat salah satu pil abadi, seolah-olah dia sangat gugup. Sebelum orang lain bisa bergerak, Lin Luo mengambil inisiatif dan menyerang salah satu pil abadi tingkat raja. Itu pil pengembalian 9 lubang yang. Mata Ying Tian bersinar terang saat dia memelototi yang memiliki cahaya terkuat di antara 9 pil abadi dan berkata perlahan. Pil abadi itu juga yang diinginkan Lin Luo. Pil pengembalian 9 lubang yang. Lang Qianqian juga tersentuh saat mendengar itu. Ketika mereka melihat bahwa bahkan pangeran dan putri mengincar pil abadi itu, tidak ada orang lain yang berani mengambilnya. Semua orang bergerak satu demi satu untuk merebut pil abadi lainnya. Swoosh! Sosok Ying Tian menghilang dan dia tiba sebelum Lin Luo, meraih pil pengembalian 9 lubang yang. Swoosh! Masih ada jarak antara Lin Luo dan Ying Tian. Namun, Lin Luo tiba-tiba melepaskan gerak kaki misterius dan mengambil langkah ke depan secara diagonal, tiba di belakang Ying Tian seketika. Ekspresi Su Zimo berubah. Dia pernah melihat gerak kaki yang sama yang ditampilkan Lin Luo sebelumnya melalui mata tubuh utama martial Dao dengan bantuan Spirit Consonance Art. Kembali ketika 9 dari 9 kesengsaraan surgawi turun, ini adalah gerakan kaki yang dilepaskan oleh wanita berjubah hitam dengan cambuk ekor kuda. Namun, langkah kaki wanita berjubah hitam itu jelas lebih mahir dan misterius daripada langkah Lin Luo. Lin Luo menebas telapak tangan Ying Tian. Ying Tian mendengus dengan dingin dan tidak mengelak atau menghindar. Dengan membalikkan telapak tangannya, dia memegang pedang berat raksasa di tangannya dan membalikkannya. Meskipun terlihat biasa saja, itu melepaskan kekuatan yang sangat ganas. Ekspresi Lin Luo sedikit berubah dan pedang di tangannya hampir terlempar oleh pedang berat Ying Tian. Ada perbedaan dalam bidang kultivasi mereka sejak awal. Lin Luo benar-benar dirugikan dalam hal kekuatan. Ying Tian memegang pedangnya yang berat dan mengayunkannya lebar-lebar. Meskipun teknik pedang Lin Luo sangat bagus, dia tidak bisa bertahan melawan serangan Ying Tian sama sekali. Alasan mengapa dia bisa mempertahankan keadaannya yang tak terkalahkan dan menghadapi Ying Tian adalah karena gerakan kaki yang misterius itu. Di sisi lain, Lang Qianqian tiba, dia ingin mendapatkan pil pengembalian 9 lubang yang sementara Ying Tian dan Lin Luo bertarung. Ying Tian tertawa terbahak-bahak dan memanggil tripod dengan 3 pegangan, membenturkannya ke arah Lang Qianqian. Ying Tian tidak takut melawan 2 orang. Sebaliknya, dia bertarung lebih sengit dan lebih sengit. Pil abadi tingkat raja itu memicu pertempuran kacau antara 3 paragon teratas dari 9 di antaranya.